Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ali Rahman, anggota PMII Komisariat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Setelah mengikuti kegiatan SIG kedua, di dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender. Mohon disimak baik-baik video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Apa itu gender? Kata gender jika dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender, yang berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Dalam konteks tersebut, pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, marginalisasi, yaitu proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Yang kedua, subordinasi, yaitu sikap, anggapan, atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah atau tidak penting, dan sekedar sebagai pelengkap kaum laki-laki. Yang ketiga, stereotip, yaitu pelabelan terhadap suatu kelompok atau individu tertentu dengan sikap atau penilaian negatif. Yang keempat, double burden, beban yang harus ditanggung perempuan secara berlebihan karena bagi perempuan pekerja, mereka dituntut harus mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Yang kelima, violence, yaitu suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Untuk mencegah ketidakadilan gender di masyarakat, perlu adanya keadilan dan kesetaraan gender. Apa itu keadilan gender? Keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran dan kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah satu kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Selama berabad-abad sebelum Islam datang, perempuan terus-menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya, yang dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, yang dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Taubat ayat 71. Tidak semua ketentuan dalam Islam berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Islam tetap mengakui perbedaan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, dalam gender masih diakui adanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, larangan mutlak bagi perempuan untuk memiliki suami lebih dari satu, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara.
Bagaimana cara mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender? Yang pertama, yaitu akses. Perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya pembangunan. Contohnya, memberikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang usianya tanpa pengecualian. Yang kedua, yaitu partisipasi. Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan. Yang ketiga, yaitu kontrol. Perempuan dan laki-laki diikutkan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Contohnya, memberikan kesempatan yang sama bagi peserta perempuan dan laki-laki untuk mengemukakan pendapatnya, dan memberikan kesempatan yang sama untuk duduk dalam posisi pimpinan organisasi. Yang keempat, yaitu manfaat. Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Contohnya, program pendidikan dan latihan atau diklat harus memberikan manfaat yang sama bagi peserta laki-laki dan perempuan. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu, untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlu dilakukan berbagai tindakan yang didasari komitmen yang kuat untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural, mulai dari individu, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Ketidakadilan gender dapat diminimalisir bahkan diakhiri untuk tujuan kemaslahatan dan penghargaan hak asasi yang paling hakiki. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Tatanan budaya, khususnya budaya Jawa yang sebenarnya adiluhung, janganlah malah dijadikan sebagai kambing hitam dalam menciptakan ketidakadilan gender. Peranata budaya jangan sampai menghalangi para perempuan untuk berkiprah dan menunjukkan eksistensinya dalam ranah publik, sehingga antara budaya dan kesetaraan gender dapat berjalan seirama tanpa harus dipertentangkan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share agar bisa bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.